Ibu guru dan tenaga kependidikan serta narasumber dari calon guru penggerak angkatan kelima yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi dan lagi, tambah syukur kita pada siang hari ini kita diberi nikmat sempat sehat dan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan pembibasan guru penggerak penerapan budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan kelima. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada 4 calon guru penggerak angkatan kelima. Yang sebelah kanan saya adalah Ibu Mariati MPD, Ibu Muasih guru BK, kemudian Ibu Ika guru semangat guru untuk masuk di dalam calon guru penggerak angkatan kelima yang alhamdulillah di SMA Negeri 1 Baru ini kita diloloskan atau lolos daripada 4 guru mewakili sekolah kita pada kegiatan calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini nanti 4 narasumber ini secara bergantian akan menyampaikan hasil daripada kegiatan mengikuti diklat guru penggerak, kemudian pengibasan kepada kita teman sejawat guru dan tenaga kependidikan untuk nantinya bisa mengambil hikmah daripada budaya-budaya positif yang ada di dalam kegiatan yang dipelajari dalam diklat calon guru penggerak angkatan kelima. Untuk yang pertama nanti yang satu dulu. Nah, nanti ada 4 materi sub yang akan disampaikan oleh 4 calon guru penggerak. Bu Umu dengan materi disiplin positif dan nilai kebijakan universal, Bu Muasih dengan dengan teori motivasi dan keyakinan kelas, Bu Ika kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah Ibu Mariati akan menyampaikan kegiatan mengenai materi segitiga restitusi. Untuk menyingkat waktu, karena ini sudah siang dan karena ini ya panas ya sumuk, ya kita persilakan untuk yang pertama Bu menyampaikan oleh-oleh untuk pengibasan kepada teman-teman dari calon guru penggerak. Kepada Bu dipersilakan. Kemudian Ibumu tetap silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang telah hadir di sini, telah menyempatkan waktunya untuk melakukan pengibasan penerapan budaya positif dari kita guru penggerak. Bapak Ibu guru, ada sebuah perubahan paradigma. Ini ada suatu kasus, misalkan seperti ini. Bapak Ibu guru silahkan menggenggam tangannya sebentar, kanannya, ya. Tangan ini kita memiliki sesuatu yang paling berharga sekali, misalkan rahasia penting. Nah, teman misalkan ada Budiah sama Pak Pri. Pak Pri menggenggam erat suatu hal yang paling penting. Budiah ini dia si B ini menggoda Pak Pri. Ayo Pak Pri, buka Pak Pri. Saya ingin tahu rasanya dengan mengejar, pokoknya intinya menggoda Pak Pri dengan sekuat apapun. Misalkan seperti itu Pak Pri. Pak Pri mau membuka enggak keyakinan kekuatan yang ada di genggaman tangannya? Apapun alasannya, meskipun
bosku. Berarti intinya yang bisa membuka dan menutup genggaman tangan itu siapa? Diri sendiri. Iya, seperti itu. Berarti kan gini ya, sambut Bapak Ibu. Intinya, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang disiplin positif. Disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yang pertama mengenai disiplin positif itu sendiri, yaitu belajar kontrol dari diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, di mana kita menggali potensi kita, menggali potensi yang kita miliki untuk mencapai tujuan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita memiliki keinginan untuk memiliki budaya positif, insya Allah akan tercapai tanpa ada paksaan. Untuk mencapai budaya positif Bapak Ibu di lingkungan sekolah, kita gerakan diri kita sendiri. Mulai dari gerak diri sendiri, kita mengajak teman dekat kita, mulai mengajak teman kita merangkul semua murid kita untuk melakukan budaya positif. Nilai-nilai kebajikan, dimensi, profil pelajar Pancasila. Ada yang namanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara tidak sadar, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus dimiliki setiap anak. Terus nilai mandiri, anak itu harus memiliki sifat mandiri Bapak Ibu semuanya. Harus tidak ada yang tergantung sama temennya, tidak tergantung pada guru. Harus bisa mandiri dimanapun nanti berada, misalkan di sekolah harus mandiri. Hasilnya nanti di luar setelah sekolah anak itu akan mandiri, bisa menghadapi masalahnya. Terus ada yang namanya bernalar kritis. Nah, ini yang namanya bernalar kritis itu kita dihadapkan dengan masalah yang kompleks, anak itu diberikan masalah kompleks, anak itu bisa bernalar kritis. Terus ada yang namanya kebinekaan global. Walaupun kita dari Bojonegoro, Lamongan, meskipun ada adat sedikit adat yang berbeda, tapi kita memiliki berkebinekaan global. Jadi harus saling merangkul sesuai dengan kebinekaan ya. Terus ada yang namanya bergotong royong. Bergotong royong itu bukan hanya di dalam desa kita memperbaiki jalan bergotong royong. Di sekolah juga harus saling bergotong royong. Misalkan anak-anak dalam melakukan pembersihan kelas, ada juga bersih, saling bergotong royong. Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan, membersihkan jendela, kita bagi. Nah, itu bergotong royong untuk mencapai apa? Untuk mencapai kebersihan yang ada di kelas. Terus adanya kreatif. Nah, Bapak Ibu hebat semuanya, kita harus melatihkan anak itu untuk berpikir kritis ya, kreatif. Nah, gini kita kasihkan satu masalah, nanti anak mencari solusinya. Nah, di situ anak mulai berpikir gimana kita memecahkan masalah. Misalkan gini, misalkan saya mengajar fisika. Oh, saya ingin menyalakan lampu, membuat lampu hias di sekeliling sekolah. Kita kreatif. Misalkan kalau berpikir kreatif, kita membuat kolam air, nanti ada sebuah pohon ayunan nanti dari angin yang bergerak, bisa menggerakkan ada angin, nanti listrik akan bergerak. Nah, itu energi. Kita bisa memanfaatkan energi angin, energi gerak, energi angin bisa lampu nyala. Itulah yang kita inginkan. Enggak kita mau nonton aja tentang belajar membaca teori, tapi kita biasakan anak itu kreatif, memunculkan ide-ide kreatif. Ada masalah, walaupun kita hidup di desa, kita harus kreatif. Kita nggak kalah kok sama murid-murid yang ada di kota. Itulah yang kreatif, nilai kebijakan universal sesuai profil belajar Pancasila. Itulah yang kita inginkan Bapak Ibu, yang kita inginkan pada murid kita. Cukup sekian Bapak Ibu yang saya sampaikan mengenai disiplin positif menurut teori kontrol. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu? Bapak-bapak masih semangat? Masih semangat. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Salam. Tadi sudah dijelaskan tentang mulai dari budaya positif, dari yang pertama dari disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian dari keyakinan kelas, terus dari kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir nanti tentang restitusi. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 1 Baru. Tujuan dari kegiatan ini kita di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Saya dan teman-teman di calon guru penggerak kita mendapatkan banyak pengetahuan, ilmu baru dan wawasan dari selama kita diklat. Sudah berapa bulan Ibu? 3 bulan ya. Jadi dari awal untuk penerapan budaya positif ini mungkin tidak mudah untuk kita terapkan di sekolah kita, tapi kita harus bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ya. Disiplin positif, jadi setiap anak itu harus memiliki disiplin positif. Anak bisa memiliki disiplin positif itu dipengaruhi oleh teori motivasi ya. Teori motivasi itu ada dua ya, ada teori motivasi intrinsik atau internal dan motivasi ekstrinsik atau eksternal ya. Motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri, sedangkan kalau ekstrinsik itu berasal dari luar atau dari lingkungan, bisa dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Yang berupa apa? Bisa berupa penghargaan, bisa berupa hukuman, bisa berupa hadiah dan lain sebagainya. Nah, kalau anak itu melakukan disiplin positif karena dirinya sendiri, itu sifatnya akan bertahan lebih lama. Sedangkan kalau anak-anak itu melakukan disiplin karena pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan, itu akan sifatnya hanya sementara. Ya, sementara. Jadi kemungkinan akan diulang kembali. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Pak Ki Hajar Dewantoro itu dalam pembelajaran kita selama ini memang kita disarankan menjadi guru yang menuntun bukan menuntut. Nah itu, menuntun bukan menuntun. Di dalam budaya positif ini yang dinamakan hukuman itu seharusnya sudah tidak boleh kita lakukan. Ya, tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena hukuman itu nanti sifatnya apa ya? Membuat anak itu merasa tidak nyaman, membuat anak itu merasa tertekan. Gimana kalau di sekolah kita? Ya, ini juga tugas berat buat kita semua. Karena di sekolah kita relatif banyak anak-anak itu masih belum dapat melanggar peraturan. Nah, ini juga akan kita bahas antara peraturan itu boleh nggak di sekolah, ataukah memang peraturan itu harus kita ubah seperti apa. Nah itu. Jadi kembali lagi di teori motivasi tadi ada dua, internal dan eksternal, bahwa tujuan kita sebagai pendidik, sebagai bapak ibu guru untuk anak-anak, kita harus bisa menerapkan, kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik untuk dalam artian anak-anak melakukan disiplin positif itu karena dirinya sendiri, kesadaran mereka sendiri, bukan karena takut dengan kita, takut kita hukum. Oke, Bapak Ibu, coba saya akan mengajak jenengan untuk berpikir sejenak. Ya, ketika kita berangkat pagi sekali untuk datang ke sekolah, itu alasannya karena apa? Karena takut hukuman, pengen dikasih pujian kepala sekolah, dapat penghargaan, atau yang lainnya? Tanggung jawab, ya, betul, alhamdulillah. Kalau memang itu dari tanggung jawab, kita merasa tanggung jawab, itu berarti merasa dari dalam diri kita sendiri, dan itu
lama. Tapi ketika anak-anak kita melihat anak-anak di sekitar anak-anak di lingkungan sekolah kita masih melakukan disiplin itu karena apa? Karena mereka takut hukuman. Ya, memang kebanyakan dari siswa kita melakukan disiplin itu masih karena takut oleh hukuman. Nah, itulah yang menjadi tugas kita. Tugas kita itu bagaimana anak-anak melakukan disiplin itu karena mereka merasa tanggung jawab, merasa mereka ini menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman bapak ibu guru. Nah, itu adalah tujuan kita. Jadi karena dalam kurikulum saat ini bahwa anak itu harus merdeka, ya, di sekolah itu harus merdeka. Dalam artian gini, dalam pembelajaran kita harus bisa menuntun anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Ya, jadi yang disebutkan oleh Bu tadi bahwa diri kita, bahwa Bapak Ibu guru semua ini, dari apa yang kita pelajari, bahwa diri kita itu tidak bisa aslinya mengontrol anak, itu tidak boleh dan tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol diri mereka adalah mereka sendiri. Nah, kenapa mereka kok bisa akhirnya disiplin, akhirnya mau mentaati semua apa yang sudah menjadi tata tertib sekolah? Karena itu tadi mungkin salah satu alasannya, ya mungkin kebanyakan ada mungkin dari murid kita yang sejumlah 500 lebih ini, ada dari mereka yang memang tanggung jawab ingin disiplin itu karena menghargai diri sendiri dan karena tanggung jawab mereka. Tapi kebanyakan mereka adalah yang takut hukuman. Jadi kita harus perlu bisa merubah yang awalnya mereka takut hukuman, mereka melakukan disiplin positif karena dirinya sendiri. Ya, di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memang agak berat juga dengan lingkungan kita yang seperti ini, ketika kita tidak menerapkan, memang kita sudah terbiasa dengan membiasakan budaya adanya hukuman, kita harus perlahan merubah semua itu dari yang awalnya kita punya peraturan. Nah, gimana kita caranya bisa untuk merubah semua itu dari hal yang kecil yang harus kita lakukan, yaitu merubah yang namanya peraturan sekolah, peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau peraturan itu biasanya hanya mengikat pada siswa, mereka tidak ikut andil di dalamnya dalam membuatnya. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu pasti mereka juga ikut andil dalam membuat sebuah pernyataan. Misalnya, ya, ketika datang terlambat akan mendapatkan titik-titik, misalnya seperti dapat hukuman lari di lapangan. Nah, itu harus kita rubah. Jadi misalnya kita membuat keyakinan, nanti Bapak Ibu guru kita semua di kelas juga harus merubah yang namanya peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi ada kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan murid. Jadi mereka merasa tidak kok saya sendiri, sedangkan Bapak Ibu guru bagaimana? Nah, itu. Jadi ada keterkaitan, ada kolaborasi antara murid dengan guru untuk melakukan sesuatu yang positif. Dari kata-kata peraturan kita rubah keyakinan, nanti itu akan menciptakan budaya dalam artian lingkungan positif, lingkungan kelas yang positif. Nanti kita akan lebih luas lagi menjadi budaya positif di sekolah. Nah, itu yang kita harapkan. Anak punya karakternya masing-masing, punya pribadinya masing-masing yang tidak bisa kita kamu kudu goyang ini, kamu harus jadi seperti ini. Tidak bisa. Ya, karena mereka punya bakatnya masing-masing, mereka punya karakter
seperti itu. Nah, kita dalam membentuk karakter anak nggak bisa memberi ya, dalam menuntun anak mencapai kodrat zamannya dan kodrat alamnya memang tidak semudah yang kita bayangkan, tapi harus kita perjuangkan. Nah itu lanjut adalah bagaimana kita bisa membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan cara yang positif, bukan memberikan hukuman, tetapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ika Budiarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat nggih? Semangat. Bapak Ibu, saya sebelum menyampaikan sebuah materi, saya ingin tanya, menurut Bapak Ibu, apa sih kebutuhan kita itu? Makan, terus minum, tidur. Nah, benar sekali. Ternyata kebutuhan seorang manusia itu selain makan, minum, tidur, ternyata manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ternyata kasih sayang itu yang kelihatannya hanya sepele, itu adalah menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar, yang semua orang pasti butuh. Dari peserta Bapak Ibu di sini, adakah kira-kira yang tidak butuh kasih sayang? Mungkin enggak? Coba Bapak Alif butuh kasih sayang tidak? Pak Kamijan yang di belakang butuh kasih sayang tidak? Butuh. Maka tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang tidak membutuhkan kasih sayang. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya ternyata peserta didik kita, siswa-siswi kita juga membutuhkannya. Ya, jadi nah, yang kedua yaitu penguasaan. Bapak Ibu kalau misalkan mengajar di sebuah kelas, ingin nggak Bapak Ibu menguasai kelas itu? Kalau ada siswa yang ramai, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Jengkel tentunya. Nah, ternyata setiap orang itu butuh penguasaan Bapak Ibu, baik di dalam kelas maupun di lingkungan masyarakat. Ternyata sangat dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan. Nah, ternyata Bapak Ibu di sini senang nggak kira-kira kalau diatur, kalau misalkan dilarang ini, dilarang itu, senang nggak kira-kira? Pasti tidak mau Bapak Ibu. Nggak ada satu manusia pun yang ingin diikat. Nah, siswa-siswi kita juga butuh sebuah kebebasan. Nah, nanti di sini nanti saya teruskan dengan posisi kontrol kita. Bagaimana cara memberikan kebebasan kepada siswa-siswi kita? Itu yang kami dapatkan di dalam guru penggerak kemarin. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, selain tadi yang pertama kita butuh kasih sayang, yang kedua kita butuh sebuah penguasaan, yang ketiga kita butuh sebuah kebebasan, yang keempat ternyata kita butuh kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu yang besok mau berangkat kembali, tujuan utamanya apa? Rekreasi, menyenangkan hati setelah sekian hari kita bekerja. Kita selain bekerja memantau anak-anak, tentunya kita ingin
sih penghukum itu? Penghukum itu, coba Bapak Ibu renungi, apakah Bapak Ibu merupakan guru yang dalam posisi kontrol menghukum? Tidak. Penghukum itu adalah, misalkan saya beri sebuah kasus, si Amir, misalkan Amir datang ke sekolah karena terburu-buru, lupa tidak memakai sepatu, nyeker istilahnya datang ke sekolah. Nah, waktu itu ketemu dengan Bapak dan Ibu A misalkan. Nah, Bapak Ibu A, Amir, kamu itu kok nggak pakai seragam? Kenapa? Amir sudah berkata, mohon maaf Bu, tadi saya terlambat sehingga saya lupa memakai sepatu. Nah, saya tidak bisa terima alasan kamu Amir, karena peraturan sekolah ini mengharuskan setiap siswa itu memakai sepatu. Nah, karena Amir sekarang salah, Amir harus lari lapangan sebanyak 5 kali. Seringkah Bapak Ibu melakukan hal demikian? Nah, kalau Bapak Ibu sedang melakukan hal demikian, maka mulai dari saat ini, mulai dari pengimbasan oleh guru penggerak ini, ayo kita bersama-sama rubah kebiasaan itu. Karena kebiasaan menghukum itu tidak menjadikan siswa sadar, Bapak Ibu, ternyata kebiasaan menghukum itu akan menjadikan siswa semakin marah, semakin menyimpan kemarahan, dan lama-lama akan meledak kemarahan itu. Anak peserta didik kita akan protes, atau peserta didik kita masih saya nggak mau ngomong yang sejujurnya, toh nanti saya sama Pak Alif juga disuruh lari ke lapangan. Nah, misalkan nah, jadi jangan dilakukan Bapak Ibu. Nah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi Bapak itu. Biarkan saja, nanti juga saya dihukum lagi. Nah, ternyata putra-putri kita tidak sadar setelah dilakukan sebuah riset. Nah, posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Bagaimana sih membuat orang merasa bersalah itu? Artinya adalah, misalkan ada, biasanya ini dilakukan oleh ibu-ibu biasanya. Nah, ibu-ibu sering gini, nah, Samyan nggak kasihan sama saya. Kalau Samyan nanti tidak mengerjakan tugas, kalau nanti sampean tidak ikut peraturan kelas, nanti ibu yang dihukum oleh kepala sekolah. Sering nggak Bapak Ibu berkata demikian? Maksud Bapak Ibu ingin mengambil hatinya anak itu, tapi ternyata hal itu salah Bapak Ibu. Hal itu akan menjadikan siswa itu merasa rendah diri. Wah, gara-gara saya Bapak Ibu itu bisa dihukum sama kepala sekolah. Nah, hal demikian ternyata tidak baik juga. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang usianya masih muda, masih sepadan dengan siswa-siswi kita. Nah, biasanya ada kalimat gini, ayolah nak, lakukan itu demi ibu, ayo kerjakan itu demi ibu. Nanti kalau sampean bagus, ibu juga senang, kita sama-sama senang. Nah, seperti itu. Mungkin ada kalanya Bapak Ibu mengatakan hal demikian, ayolah nak, ikutlah lomba itu, kalau sampean nanti juara, ibu juga senang. Nah, ternyata posisi kontrol yang demikian itu juga kurang benar Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan mengakibatkan siswa-siswi kita terlalu bergantung pada kita. Nah, suatu ketika kalau mood kita sedang tidak baik, kita tidak bisa menjadi teman siswa kita, maka dia akan sangat kecewa dan mereka akan kembali tidak menerapkan budaya positif. Nah, yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau itu apa? Pemantau itu adalah, misalkan gini kronologinya. Amir lagi ya. Amir, kamu tahu peraturan yang ada di sekolah ini? Iya Bu, saya tahu misalkan. Kalau tidak mengerjakan PR, apa yang akan kamu dapatkan? Saya harus mengerjakannya sepulang sekolah. Oke, berarti nanti saya tunggu Amir menulis juz amma sebanyak 10 lembar misalkan. Nah, seperti itu ternyata juga kurang baik Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan mengakibatkan
Misalkan, nah kalau kamu ikut lomba, nanti kamu akan ibu beri uang 100.000 misalkan. Ternyata hal demikian itu juga kurang benar. Bagaimana yang benar? Yang benar adalah posisikan diri kita menjadi seorang manajer, menjadi seorang pimpinan. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, ajukan dulu. Misalkan tadi kronologi yang sudah dijelaskan oleh Bu Umu sama Bu Ase. Misalkan ada seorang yang salah, maka jangan langsung dihukum, jangan langsung diberi keadilan di depan banyak orang, karena itu akan membuat dia malu. Mempermalukan itu juga tidak baik Bapak Ibu, itu namanya bullying. Apa yang harus kita lakukan? Panggil putra putri kita secara personal, kemudian lakukanlah segitiga restitusi. Yang pertama tanyakan, nanti akan diulas lebih lanjut segitiga restitusi oleh Bu Mariati, tapi di sini saya ingin menyampaikan sedikit. Nah, setelah dipanggil, tanyakan yang baik, ingatkan dengan berikanlah pertanyaan, kira-kira kalau kamu melakukan kesalahan itu, biar kamu tidak melakukan kesalahan itu, apa yang dapat kamu lakukan? Misalkan, kamu ingat nggak keyakinan kelas seperti itu? Jadi benar yang dikatakan oleh Bu Umu dan Bu Muaseh tadi, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu sangat penting Bapak Ibu. Jadi setiap awal pembelajaran usahakan semua dari kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh kita, oleh Bapak Ibu sekalian dengan putra putrinya. Misalkan tanyain anak-anak bagaimana misalkan datangnya tepat waktu. Nah, kira-kira kalau tidak datang tepat waktu, sanksi apa yang akan kalian dapatkan? Biar mereka sendiri yang menjawab. Jangan Bapak Ibu passing atau bagaimana. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hukum putra putri kita, lakukanlah restitusi agar mereka sadar akan kesalahan mereka. Ya, saya sedikit menambahkan sebelum saya akhiri Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan guru penggerak yang kami lakukan, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan bahwa kemampuan setiap individu itu berbeda Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksakan setiap orang bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tidak mungkin seseorang itu pandai segala hal. Maka tugas dari kita adalah menggali apa sih kemampuan putra putri kita itu, dan tuntunlah apa yang menjadi kemampuan mereka sehingga mereka bisa mengembangkannya. Dan itulah yang selama ini diinginkan oleh Mas Menteri kita. Jadi esensi dari kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita sebagai pendidik, kita harus menerapkan yang pertama, ingat sosum tolodo. Jika kita di depan kita sebagai panutan, ing madyo mangun karso. Jika kita di tengah, apa Bapak Ibu? Kita memberikan motivasi. Dan yang ketiga, tuburi handayani. Ketika siswa-siswi kita sudah lemah, maka berikanlah dorongan pada mereka. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Nanti akan kita sambung di sesi yang kedua, sesi diskusi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi akan disampaikan oleh Bu Mariati. Monggo Bu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan diiringi hujan saat ini, Bapak Ibu masih diberikan semangat untuk mengikuti pengimbasan guru penggerak melalui budaya positif. Pada awalnya Bapak Ibu, yang dikatakan budaya positif itu jauh dari apa yang saya bayangkan. Saya pikir waktu itu yang namanya budaya positif itu adalah hal-hal yang sudah kita lakukan sehari-hari. Seperti misalnya sebelum memulai
15 menit atau 10 menit kita melakukan kebiasaan membaca Al-Quran. Kemudian nanti sebelum kita memulai pelajaran masuk ke kelas itu kita baris dulu, baris di terasnya masing-masing, kemudian memberikan salam kepada Bapak Ibu guru yang akan mengajar di jam pertama. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ternyata itu di luar dugaan, berbeda sama sekali. Jadi ternyata yang dikatakan budaya positif itu dari pelajaran 1 tadi sampai ke pelajaran 6 jauh dari apa yang sudah saya bayangkan tadi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa video kebiasaan-kebiasaan kita atau dokumentasi kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah kita mulai dari awal berdirinya sekolah ini dengan hal-hal positif yang berupa kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, Bapak Ibu, kebetulan saya kebagian di sesi terakhir yaitu pelajaran 6 yaitu restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa sih? Saya juga pada awalnya baru mengenal istilah ini setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Jadi kita memberikan restitusi ini kepada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas. Tanya kepada bapak tersebut atau ibu tersebut supaya apa? Dia juga merasa dihargai. Kalau kita tidak bisa terus kemudian kita diam saja, ya bapak gurunya tidak tahu apa yang dikeluhkan gitu. Nah, jadi segitiga restitusi ini memberikan solusi bagi anak-anak yang melanggar keyakinan kelas tanpa kita harus menghakimi secara sepihak. Mengapa dia datang terlambat? Itu harus kita usut alasannya, kecuali yang memang beralasan. Maksudnya yang beralasan di sini membuat-buat alasan, bukan hal yang disengaja. Misalnya dia bangun kesiangan. Mengapa kamu bangun kesiangan? Karena semalam saya harus menjaga adik karena ibu sedang sakit. Nah, seperti itu. Nanti akan ada solusinya. Bagaimana dia bisa membagi waktu antara tugasnya sebagai anak di rumah dengan tugasnya sebagai pelajar di sekolah. Seperti itu. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena ini sering kita lakukan. Hanya saja bagian-bagian tertentu ada yang tidak kita laksanakan karena ada juga langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak beraturan. Kadang validasi dulu baru menstabilkan identitas, kemudian tidak beraturan. Nah, tujuannya dari restitusi ini adalah untuk tetap membangun budaya positif dengan keyakinan kelas. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, keadaan lingkungan di dalam kelas akan menjadi nyaman dan tentram, sehingga akan menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah apabila dibangun dari lingkungan atau budaya positif dari kelas yang sudah baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada informasi atau hal-hal yang belum berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin.
Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman guru penggerak SMA Negeri 1 Kebo Baru, seluruh guru dan tenaga pendidikan yang hari ini melakukan kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak atas nama sekolah. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu guru penggerak yang insya Allah akan menjadikan sekolah ini semakin berwarna, semakin bermakna, semakin bermartabat dan semakin berkualitas, dan seluruh ilmu yang dengan peroleh dari program guru penggerak ini dapat ditransfer ke teman-teman guru yang lain, sehingga nantinya kita secara bersama-sama dengan rela, semangat yang luar biasa akan menggerakkan diri kita, menggerakkan sekolah ini untuk menjadi sekolah sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara, pemerintah, orang tua, anak-anak, dan seluruh instansi yang terkait. Selamat untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Seluruh ilmu dan wawasan dari program guru penggerak senantiasa kita tunggu, kita fasilitasi untuk kita terapkan secara bersama-sama di SMA Negeri 1 Kebo Baru. Demikian, dan dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan pengimbasan pada sore hari ini kita nyatakan ditutup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.